Melalui Pi Network, kita sedang menjadi saksi hidup dari global reset versi rakyat. Selamat datang di Inspiring Channel, sebuah channel tentang kripto, teknologi, dan inovasi masa depan yang selalu dibalut dengan kata-kata motivasi yang menginspirasi. Suatu ketika di sebuah pagi saat dunia terbangun bukan karena kicau burung, melainkan dengan keheningan yang mencekam. Angka-angka utang yang selama ini menjerat bangsa dan melumpuhkan generasi tiba-tiba lenyap dari layar perbankan. Hilang tanpa jejak, seolah ada tangan gaib yang merobek catatan keuangan dunia dan melemparkannya ke jurang sejarah. Rantai finansial yang selama ini mengikat miliaran jiwa putus dalam sekejap. Dan tak berhenti di sana. Pajak penghasilan, instrumen yang sejak lama menguras keringat rakyat, kini runtuh bak tembok tua yang digempur palu raksasa. Apa artinya ketika aturan yang begitu kokoh, yang berdiri seperti menara besi tiba-tiba ambruk? Siapa yang berani menyentuh tiang penopang sistem ekonomi global dan menjatuhkannya di depan mata seluruh dunia? Namun kejutan terbesar justru ada pada tata uang itu sendiri. Kertas rapuh yang selama ini disebut mata uang, yang nilainya naik turun seperti kapal oleng di lautan, dipaksa menyerahkan mahkotanya. Dan emas, sang logam abadi, simbol kejayaan peradaban, lambang kekuasaan sejak zaman para kaisar, kembali merebut singgasananya. Dunia dipaksa tunduk kembali pada penguasa lama yang tak tergoyahkan. Pertanyaannya kawan, apakah semua ini hanya dongeng manis yang digubah untuk menina bobokan mereka yang putus asa? Ataukah ini denyut nyata dari sebuah rencana besar, sebuah rencana rahasia yang disusun dalam diam, yang oleh sebagian besar disebut Nesara dan oleh sebagian yang lain diyakini sebagai Gesara? Di akhir dekade tahun 1990-an, di tengah gelombang kegelisahan global, ketika dunia semakin tersandra oleh sistem keuangan yang rakus dan menindas, muncullah seorang ekonom visioner bernama Harvey Francis Bernard. Ia bukan sekedar seorang pemikir di balik meja kerja, melainkan sosok yang berani menentang pilar raksasa keuangan dunia. Bernard melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bunga majemuk menjadi jaring laba-laba yang menjerat bangsa, bagaimana sistem pajak menjadi cambuk yang terus memukul rakyat, dan bagaimana hilangnya standar emas menjadikan uang kertas sekedar ilusi yang mudah dipermainkan oleh para penguasa moneter. Dari keresahan itu, lahirlah sebuah dokumen radikal, sebuah cetak biru revolusi ekonomi yang diberi nama Nesara, National Economic Security and Recovery Act. Isinya sederhana namun mengguncang. Hapus bunga majemuk agar rakyat bebas dari jerat utang. Gantikan sistem pajak rumit dengan pajak penjualan nasional yang lebih adil. Dan kembalikan kedaulatan mata uang kepada emas, simbol abadi dari nilai sejati. Bernard percaya dengan tiga pilar inilah sebuah bangsa dapat bangkit, rakyat dapat bernafas lega, dan keadilan ekonomi bisa terwujud. Namun disinilah sejarah menoreh ironi paling getirnya. Sebuah proposal yang berani menentang akar sistem keuangan tak pernah benar-benar mencapai meja Kongres. Tak ada sidang resmi, tak ada debat sengit, tak ada tanda tangan yang mengesahkan. Nesara berhenti di ruang hampa, seakan kekuatan tak kasat mata telah menyergapnya sebelum sempat bernafas. Ia ibarat janin yang dipaksa gugur sebelum lahir, atau kitab suci yang disembunyikan sebelum dibaca. Gagasan yang mestinya menyalakan api perubahan justru disiram dengan air dingin kekuasaan. Dan pertanyaan yang menggantung hingga kini, siapa yang ketakutan? Apakah Nesara sekedar mimpi naif yang tak masuk akal, atau justru terlalu berbahaya karena berpotensi mengguncang singgasana para pengendali uang dunia? Sejak saat itu, Nesara tak lagi berdiri sebagai naskah hukum. Ia menjelma menjadi legenda bawah tanah, bisikan konspirasi yang beredar di lorong-lorong gelap forum alternatif, menjadi mitos yang dilarang namun tak pernah benar-benar mati.
semakin ditekan, semakin kuat ia berdenyut di ingatan kolektif. Bagi sebagian orang, Nesara adalah janji yang dicuri. Bagi yang lain, ia adalah hantu sejarah yang terus menghantui, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang sengaja dikunci di ruang rahasia kekuasaan, jauh dari jangkauan mata rakyat. Yang tersisa hanyalah kisah samar tentang sebuah ide yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, terlalu mengancam kepentingan mereka yang menggenggam kekuasaan, dan terlalu mulia untuk benar-benar mati. Nesara tak pernah disahkan secara resmi, tapi justru itulah yang membuatnya hidup dalam bayang-bayang, menjelma menjadi legenda, teori konspirasi, dan keyakinan bahwa suatu hari dokumen yang terkubur itu akan bangkit kembali untuk mengguncang dunia. Namun kisah Nesara tak berhenti di kuburan sejarah. Justru di kegelapan itulah muncul suara-suara misterius yang menolak membiarkan ide ini mati. Dari balik dunia maya awal tahun 2000-an, muncul seorang figur yang kemudian dikenal dengan nama samaran Dove of Oneness atau Shani Goodwin. Goodwin mengklaim sesuatu yang mengejutkan. Nesara katanya sebenarnya sudah disahkan diam-diam, tetapi segera ditutup rapat oleh penguasa bayangan. Ia menuding bahwa tragedi 11 September 2001 bukan hanya serangan teroris, melainkan juga tabir asap untuk mengubur selamanya implementasi Nesara. Di titik inilah, Nesara menjelma bukan lagi sekedar proposal ekonomi, melainkan sebuah benih teori konspirasi global. Goodwin dan para pengikutnya menenun narasi yang lebih besar, lebih berani, dan lebih menggetarkan. Dari Nesara lahirlah gagasan GESARA, Global Economic Security and Recovery Act. Versi global ini jauh lebih spektakuler. Seluruh utang dunia akan dihapuskan, distribusi kekayaan akan diatur ulang, pajak penghasilan dihapuskan, dan sistem keuangan lama digantikan tatanan baru yang adil dan transparan. Sebuah janji utopia yang terdengar mustahil, namun justru itulah daya tariknya. Bagi sebagian orang, cerita ini adalah wahyu, seolah-olah dunia sedang menunggu fajar kebebasan ekonomi. Bagi sebagian yang lain, ini hanyalah ilusi, sekedar dongeng konspirasi yang terus dipelihara untuk menghibur hati yang letih oleh sistem finansial yang penuh ketidakadilan. Namun satu hal yang pasti, sejak munculnya teori ini, Nesara dan GESARA bukan lagi nama asing di forum-forum rahasia, komunitas spiritual, hingga ruang diskusi keuangan alternatif. Ia hidup bagi legenda modern, setengah mitos, setengah harapan. Sebuah narasi yang menolak mati bahkan ketika dunia yang menganggapnya tak pernah lahir. Bagi setiap legenda yang berdenyut di bawah tanah, Nesara dan GESARA tak berhenti sebagai sekedar bisikan masa lalu. Ia justru menemukan panggung baru di abad 21, era ketika teknologi mulai menentang dominasi bank sentral dan institusi keuangan global. Di saat dunia berbicara tentang blockchain, Bitcoin, stablecoin hingga CBDC, gema Nesara dan GESARA terdengar kembali, seakan skenario riset ekonomi global perlahan menjelma bukan hanya cerita konspirasi, melainkan kemungkinan kenyataan. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih menegangkan. Apakah kripto dan teknologi desentralisasi adalah jalan sunyi menuju versi modern dari Nesara? Ataukah justru ini hanya tatanan baru yang sama sekali berbeda? Sebuah revolusi finansial yang bahkan tak pernah dibayangkan oleh Shani Goodwin maupun Harvey Barnard. Inilah titik di mana garis antara utopia, konspirasi, dan kenyataan mulai kabur. Dan disinilah kita diajak merenung. Mungkinkah dunia benar-benar sedang bergerak menuju global reset, bukan lewat sidang kongres atau dekret presiden, melainkan lewat kode-kode digital yang berdenyut di blockchain? Pertama, gema Nesara dan GESARA di era blockchain. Nesara bicara soal penghapusan utang, distribusi kekayaan,
pajak dihapus, kembali ke standar emas. Dunia modern bicara soal blockchain, desentralisasi, kripto, dan CBDC. Keduanya punya kesamaan, ingin merombak sistem lama yang dianggap timpang. Seperti Nesara yang dilarang hidup di panggung politik, kini lahir alternatif baru dari jantung teknologi digital. Kedua, Bitcoin sebagai pembuka jalan. Bitcoin hadir tahun 2009, simbol perlawanan terhadap bank sentral dan fiat yang bisa dicetak sesuka hati. Disebut sebagai emas digital, menjadi bukti nyata bahwa kembali ke standar nilai bisa diwujudkan lewat teknologi. Namun Bitcoin masih terbatas, mahal, volatile, dan belum inklusif bagi masyarakat awam. Bitcoin adalah alarm. Ia membangunkan dunia bahwa sistem lama bisa ditantang. Yang ketiga, Pi Network, mimpi Nesara dalam versi digital. Inklusivitas, siapapun bisa menambang dengan smartphone tanpa biaya besar, sejalan dengan ide distribusi kekayaan merata. Komunitas global, jutaan pioneer, satu visi, mirip gagasan Gesara tentang perubahan mendunia. Nilai yang diperjuangkan, barter, GCV, utility. Bukti nyata sistem baru bisa berjalan di luar kendali bank besar. Kekuatan akar rumput, Nesara gagal karena ditekan elit, tapi Pi tumbuh bukan dari atas, melainkan dari bawah, the people power. Jika Nesara terkubur oleh kekuasaan, Pi justru lahir dari tangan masyarakat. Inilah wajah baru riset ekonomi, bukan teori konspirasi, melainkan realita yang sedang kita saksikan. Keempat, CBDC dan sistem lama yang berkamuflase. Negara-negara kini didorong CBDC, Central Bank Digital Currency. Tampak modern, tapi sejatinya tetap sistem lama yang dibungkus baru. Terpusat, dikendalikan, dan bisa dimanipulasi. Kontras dengan Pi Network yang desentral, inklusif, dan community driven. Satu jalur membawa kita ke kontrol lebih besar, jalur lain membuka pintu kebebasan finansial. Mana yang akan menang? Mari kita tarik benang merah. Nesara lahir sebagai gagasan, lalu dibungkam. Bitcoin muncul sebagai terobosan, membuktikan kemungkinan. Pi Network hadir sebagai gerakan nyata, membawa mimpi besar ke tangan rakyat. Sejarah mengajarkan, ide bisa ditekan, tapi tak bisa dibunuh. Dari bawah tanah konspirasi, lahir percikan yang kini menyala di blockchain. Dan mungkin melalui Pi Network, kita sedang menjadi saksi hidup dari global reset versi rakyat. Bukan utopia, bukan teori, tapi kenyataan yang sedang bertumbuh di genggaman. Jadi, Pi Network bukan cuma sekedar kripto baru, tapi bisa diposisikan sebagai perwujudan modern dari Nesara dan Gesara dalam wajah teknologi yang relevan hari ini.